Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di My Daily Journal. Jadi sehari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, kebetulan aku ngerekam ini di hari Sabtu, aku akhirnya membuka diri ya buat makan bareng teman-teman aku setelah sekian lama. Karena jujur aku orangnya males keluar-keluar setelah pulang kerja. Jadi ya udah kalau udah beres kerja langsung pulang, mandi dan istirahat segala macam. Tapi kemarin entah kenapa aku akhirnya diajak untuk makan malam bareng sama 2 orang rekan kerja aku, dan aku iyain. Nah justru disinilah hal menarik itu terjadi. Traffic di Tangerang Selatan sini ya itu luar biasa crowded, macet di mana-mana, polusi. Pokoknya orang-orang lagi pada pulang kerja, semuanya capek dan bikin jalanan padat. Nah di sore hari itu kami pergi ke suatu restoran tempat makan ayam goreng yang ada di dekat alun-alun sini. Awalnya kita nggak kepikiran juga bakal ada apa gitu, ngobrol apa. Kita cuma pengen mikirnya makan aja terus udah beres. Ternyata di sini banyak sekali obrolan menarik, dan dari semua obrolan itu sekitar dari jam berapa? Dari jam 5 sore sampai jam setengah 9 malam kita ngobrol habis makan. Ada satu poin yang udah lama banget aku gak dengar dari orang lain, dan poin itu adalah seberapa menyebalkannya diri aku. Dulu aku pernah ketika di sekolah, teman aku bilang ke aku, kamu tuh sadar gak sih kalau kamu tuh nyebelin, sifat kamu tuh kayak gini, orang-orang tuh gak suka sebenarnya sama kamu. Itu aku pernah digituin, dan jujur respon aku saat itu pasti yang pertama adalah kecewa ya, dan sedih karena ternyata teman-teman aku selama ini mereka cuman ambil benefitnya aja. Sebenarnya mereka nggak suka sama aku, tapi mereka pura-pura friendly gitu segala macam. Tapi sisi positifnya adalah aku bisa memperbaiki diri, dan ya gimana caranya agar teman-teman itu nggak benci sama aku lagi. Nah dari situ aku tahu solusinya, aku merubah cara bersikap gimana, dan akhirnya kita berteman lagi seperti biasanya gitu. Walaupun biasanya nggak berteman ya, tapi ya normal-normal aja lah. Dan baru setelah sekian tahun lamanya aku nggak pernah dengar kritikan orang. Mungkin mereka pengen ngeritik sebenarnya, cuman nggak berani aja atau nggak ketemu momennya. Nah di malam itu kemarin, akhirnya aku dengar lagi setelah sekian lama orang yang berani ngasih kritikan, ngasih saran ke aku langsung secara personal. Dan aku aku senang dapat kritikan seperti itu. Aku senang ada orang lain yang memberikan saran agar aku bisa menjadi orang yang lebih baik tentunya. Jadi memang dia bilang sebenarnya kamu itu sifatnya begini dan begitu ya, jadi ya pantas aja. Nggak semua orang di kantor itu serak, nggak semua orang di kantor tuh seneng, walaupun memang pekerjaan kamu selalu beres gitu. Tapi tetap aja ada hal-hal yang ngalangin orang buat kontak langsung, ngalangin orang buat ngobrol langsung tuh ada gitu. Salah satunya adalah mungkin aku orangnya terlalu belak-belakan ya, kalau ngomong terlalu keras gitu. Mungkin kritik orang lain juga, kalau ada kerjaan yang gak benar aku kritik dengan agak brutal ya. Mungkin menurut aku itu suatu hal yang biasa, hal yang normal, karena aku melakukan itu udah sering dari dulu. Tapi mungkin bagi orang lain yang baru ketemu, yang belum lama berteman sama aku, itu suatu hal yang kasar dan mereka gak suka. Dan teman-teman, kalau kita perhatiin ya, hal-hal seperti ini tuh bukan hal yang jarang lah. Ini suatu hal yang lumrah gitu, suatu hal yang pasti ada dalam kehidupan kita bersosial, kehidupan kita bekerja bersama tim, bahkan dalam keluarga pun seperti itu kan. Aku sendiri yang backgroundnya dulu pernah berorganisasi, aku pernah di OSIS, aku pernah di organisasi jurnalistik ya. Tentu banyak sekali kita ketemu sama orang yang berbeda pendapat, berbeda perilaku gitu ya. Dan disitulah terkadang konflik bisa muncul. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengerti orang tersebut. Bahkan terkadang perbuatan sepele, kesalahan sepele
itu bisa menjadi masalah besar. Bercandaan, suatu hal yang jadi bercandaan itu bisa jadi masalah serius. Karena apa? Karena kita mungkin kurang mengenal orang ini sifatnya bagaimana aslinya. Apakah memang dia sifatnya seperti ini atau dia memang beneran merendahkan kita gitu. Karena ada memang beberapa orang yang dia bawaannya memang kasar ya. Bukan kasar dalam secara harfiah, tapi nada bicaranya keras, bahasanya seperti itu. Mungkin memang karena bawaan daerah tempat dia tinggal, atau mungkin memang cara logat dari dialek sukunya seperti itu. Nah, apalagi buat kita ya, Gen Z yang sedang berada di umur-umur usia-usia pekerja, ada yang masih kuliah, segala macam. Pasti kita hidup di dalam suatu komunitas, kita bekerja dalam satu tim. Hal-hal seperti itu nggak bakal bisa kita hindarin gitu, bakal kita temuin, kita hadapin sehari-hari. Lalu gimana solusinya? Gimana biar kita itu kerjanya enak, biar kita sama-sama enak semuanya? Yaitu adalah yang pertama, kita harus mengenal masing-masing kita lebih dalam lagi. Terkadang orang yang ada di kantor itu atau bekerja itu hanya mengenal kita ya hanya di kantor saja. Jadi mereka kan belum tahu background kita gimana, kebiasaan kita gimana. Nah, ketika kita membawa kebiasaan kita ke kantor dan orang lain ternyata nggak nyaman dengan itu bisa menjadi masalah. Sehingga ya kita mau nggak mau, misalkan kita punya satu tim, coba kita habiskan waktu lebih banyak sama mereka. Nggak hanya di dalam kantor tapi di luar kantor. Atau mungkin kita bisa melakukan trip perjalanan bareng gitu. Sehingga kita bisa tahu nih, oh sifat orang aslinya gini, oh kayak gini gitu. Nah, buat kita sendiri gimana nih? Kita yang ngebawa kita orang yang ngebawa perilaku-perilaku tersebut ke kantor. Sebenarnya ya, alangkah baiknya kalau misalkan kita tinggal aja perilaku-perilaku kita yang random, perilaku-perilaku kita yang nggak jelas itu udah kita tinggal aja di rumah, nggak usah dibawa ke kantor. Atau kalau misalkan memang pengen ngelakuin hal-hal seperti itu, berperilaku seperti itu, ya udah kita sama circle kita aja, nggak usah sama orang-orang yang di luar circle itu, karena bisa jadi mereka nggak paham dan mereka malah merasa tersinggung dengan hal tersebut kan. Jadi untuk menjaga kondusivitas agar semuanya berjalan lancar, terkadang kita memang harus mengontrol diri sendiri. Gimana cara kita berperilaku juga itu pasti akan dinilai sama orang lain. Dan begitu pula kita nggak bisa ya kita langsung ngejudge orang, oh ini orang kok kayak gini sih, oh emang sengaja berarti nih perilakunya buruk, adabnya jelek. Nah, bisa jadi ada faktor lain, atau mungkin memang dia itu akrabnya seperti itu. Ketika dia sama tongkrongannya, dia sama teman-teman satu circle-nya, dia memang seperti itu. Artinya itu bukan hal yang bagi dia, maksud dia tuh dia nggak menyinggung atau dia tidak mengganggu niatnya, tapi ternyata di kita nggak cocok. Nah, inilah fungsinya sabar ya teman-teman. Kita sabar. Kalau misalkan memang oh dia orangnya seperti ini, yaudah kita terima. Maksudnya memang seperti itu orangnya, apa adanya kan. Kita nggak bisa merubah orang lain hanya dengan, kita kan nggak bisa memaksa orang itu untuk berubah sesuai keinginan kita. Pasti mereka punya sisi nyamannya sendiri gitu. Nah kalau misalkan kita bingung nih, ini orang beneran ngejek apa gimana nih, ngata-ngatain kayak gitu, bisa kita klarifikasi. Kita bisa tanya, emang maksud kamu tadi apa, kamu ngejek apa gimana gitu. Kita nanya baik-baik aja gitu, nggak usah langsung lu kurang ajar lu sama gue, berantem. Jangan kayak gitu ya. Lebih baik semua itu diselesaikan dengan damai, kepala dingin, secara kekeluargaan aja. Nggak usah dikit-dikit berantem, dikit-dikit tonjok ya kan, gimana ya. Aduh, jangan kayak di negara mana tuh, nggak tahu, negara Konoha ya, dikit-dikit berantem antar shinobi, antar ninja gitu kan. Nah di satu sisi kita harus menjaga sikap, tentu dalam diri kita ada rasa ingin menjadi diri sendiri gitu. I wanna be myself. Oke. Nah mungkin memang ada beberapa tempat atau kelompok-kelompok yang mereka tidak menerima perbedaan di situ. Harus ya kalau misalkan saya suruh begini, kamu harus jadi seperti ini. Atau kalian datang ke sebuah komunitas yang dipandang apa ya? Kalian dipandang norak atau dipandang tidak layak di situ karena perilaku kalian, penampilan kalian mungkin. Kalau misalkan kalian suka berpakaian yang berwarna-warni, kalian suka berpakaian yang eksentrik dan segala macamnya, lalu orang-orang di sekitar kalian merasa tidak nyaman dan mulai
berbicara di belakang kalian, mengata-ngatain suatu hal yang tidak kalian suka. Nah, kalian harus tahu kalau yang namanya perkataan manusia itu nggak bakal pernah habis, nggak ada ujungnya. Dan kita, gimana sih cara kita biar disenengin semua orang? Gimana caranya biar kita tuh menjadi kesukaan semua orang gitu? Orang-orang bakal suka sama kita. Gimana caranya? Apakah ada caranya? Nggak ada. Meskipun kita udah berbuat sebaik mungkin, kita udah bersikap wah benar-benar loyal, kita jajanin segala macam, apakah itu jaminan orang-orang bakal suka sama kita? Enggak kan? Karena kita nggak tahu apa dalam isi hati mereka kalau di belakang kita gimana, kalau kita nggak ada mereka ngomongin apa, kita nggak tahu. Kita cuma melihat mereka di sisi luarnya aja. Nah, karena itu teman-teman, kalau kita selalu mikirin apa kata orang, kita selalu mikirin orang lain ngomong penilaian orang lain buat kita, itu kita nggak akan bisa tenang hidupnya. Jadi ya udah, tetap jadi diri sendiri, terserah orang lain mau ngomong apa, selama perbuatan kita itu tidak mengganggu, tidak membuat keributan, ya kita nggak membuat mereka nggak nyaman gitu. Ya sudah, jalanin aja, nggak usah pedulin apa kata orang, biarin mereka mau ngomong apa, mereka mau nilai apa, itu terserah. Karena penilaian setiap orang itu pasti berbeda-beda, dan kamu pasti akan ketemu sama orang-orang yang benar-benar suka sama kamu, benar-benar menghargai kamu apa adanya. Itu pasti ada suatu hari nanti. Aku jadi teringat kisah seorang ayah dan anak yang mereka berdua sedang dalam perjalanan dengan menaiki keledai. Ya, ini adalah suatu kisah di zaman dahulu. Ayah dan anak ini mereka berkelana dari satu kota ke kota lain. Pada awalnya sang anak menaiki keledai tersebut, lalu sama ayahnya dituntun. Ya, pakai tali gitu dituntun keledainya. Ketika mereka sampai di suatu desa, kita sebut desa pertama ini desa A. Orang-orang yang ada di desa tersebut, mereka melihat ayah dan anak ini jalan melewati mereka. Si anak duduk di atas keledai, sementara ayahnya menuntun keledai tersebut. Maka orang-orang pun mulai berbisik-bisik, mereka ngomong di belakang. Apa yang mereka omongin? Itu anak durhaka sama orang tuanya, dia nggak sopan. Masa bapaknya suruh nuntun, dia naik di atas enak-enakan. Nah, mendengar hal tersebut, si anak pun akhirnya nggak enak kan. Gantianlah mereka. Ayahnya naik keledai, anaknya yang menuntun. Sampailah mereka ke desa kedua, desa B. Masuk ke desa tersebut, orang-orang ngeliat nih ayah sama anak ini. Mulailah mereka berbisik-bisik. Itu ayahnya parah banget ya. Masa dia nggak kasihan sama anaknya sih? Masa anaknya suruh jalan, dia naik keledai enak-enakan? Nah, dengar hal tersebut, gak enak lagi dong. Akhirnya si ayah turun. Lalu mereka berdua jalan kaki, keledainya dituntun. Jadi nggak ada yang naik keledai, dua-duanya jalan kaki sambil nuntun keledainya. Masuklah ke desa ketiga, desa C. Masukkan mereka, orang-orang ngelihat. Mulailah orang-orang berbisik-bisik, ini orang dua bego apa gimana ya? Masa mereka bawa keledai kagak dipakai, cuma dituntun doang. Nah, mendengar hal tersebut, akhirnya apa? Ayah dan anak ini dua-duanya naik ke atas keledai tersebut. Masuklah mereka ke desa selanjutnya, desa keempat. Melihat ayah dan anak ini naik di atas satu keledai, dua orang ya, naik di atas satu keledai. Penduduk desa terakhir ini, mereka mulai berbisik-bisik. Ini orang dua nggak ada perkehewanannya, mereka nggak kasihan sama keledainya. Masa keledai kecil gitu dinaikin dua orang? Nah, setelah lewat dari desa terakhir ini, akhirnya si ayah bilang pada anaknya, "Nak, sesungguhnya perkataan manusia itu nggak akan pernah habis. Perkataan manusia itu nggak pernah ada ujungnya. Mau kamu kayak gimana pun, mau kamu berbuat seperti apapun, di mata orang lain kamu bakal dipandang hal lain gitu. Jadi nggak akan bisa bikin semua orang itu suka sama kita. Pasti ada aja pihak-pihak yang kontra. Meskipun kita udah berbuat ngerasa ini perbuatan kita bener, bakal ada pihak yang pro, bakal ada pihak yang kontra.
Jadi teman-teman, mau bagaimanapun kalian, ya itulah diri kalian. Nggak usah terpengaruh sama perkataan orang lain. Selama apa? Ingat tadi ya, selama memang hal tersebut nggak mengganggu orang lain juga. Kalau misalkan kalian melakukan hal yang mengganggu, contoh bakar petasan ya di depan rumah orang, terus kalian dimarahin, kalian jangan malah loh terserah saya, inilah diri saya, wah segala macam. Nggak ya, itu merugikan orang lain, itu nggak bisa dibenarkan sama sekali. Yang maksud aku di sini adalah ketika kalian berusaha menjadi diri sendiri itu loh. Bagaimana cara kalian berpakaian, cara kalian bersikap, cara kalian bergaul ya. Tetap jadilah diri sendiri, jaga sopan santun, jaga adabnya, jangan sampai mengganggu dan merugikan orang lain. Itu aja. So, kalau ada orang lain yang bilang hal-hal buruk tentang kamu, jadikan itu sebagai kritik dan masukan supaya kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin mereka niatnya bukan menjelek-jelekan kamu, mereka niatnya bukan pengen jatuhin kamu, tapi mereka itu ingin memberikan saran, mereka itu ingin memberikan kritik, mereka ingin memberikan masukan agar kamu itu dilihat lebih baik ke depannya. Jadi jangan langsung ngedown, jangan langsung marah, terima aja. Siapa tahu apa yang mereka katain itu bisa ngebantu kamu ke depannya. Oke teman-teman, mungkin segini aja untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih udah mau temenin aku ngobrol, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.